Lucu, 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 lucu. Om Swastiastu, Pak Suryanom yang terhormat, atau saya panggil Jung Surya saja ya. Tempatnya Bapak lebih suka pada panggilan ini. Dari dulu saya mengamati Jung di media sosial membuat narasi yang selalu menebarkan rasa permusuhan, rasa kebencian terhadap sampradaya, terutama Hare Krishna. Saya bukan pengacaranya Hare Krishna. Terus terang, saya tidak pernah bertemu langsung dengan top leader sampradaya itu. Tetapi saya merasa terpanggil untuk mengkaji kasus ini dari perspektif hukum. Di Metro Bali Podcast, Jung mengatakan seperti ini. Jadi kekayaan Hare Krishna, Sai Baba, Bapak Brahma Kumaris, Jaya Hanoman, itu kan berbeda semua dengan keyakinan Hindu Bali. Apakah perbedaan itu bertentangan sehingga Jung mempersoalkannya? Hare Krishna memuja nama salah satu Tuhan, yaitu Sri Krishna. Krishna adalah awatara Wisnu yang ke-8 dan itu dipercayai oleh umat Hindu Bali. Kemudian Brahma Kumaris. Saya pernah menghadiri undangan mereka dan saya melihat mereka mempraktekkan meditasi dengan mata terbuka. Jadi kegiatan Brahma Kumaris tujuannya adalah untuk menemukan jati diri. Nah, lalu tentang Jaya Hanoman. Terus terang saya tidak mengetahui keberadaan sampradaya ini. Apakah mereka memuja Hanoman atau Istadewata yang lain? Tetapi yang jelas, di beberapa tempat, umat Hindu Bali pun memasang kober Hanoman, selain umbul-umbul yang digambar seekor naga. Dan ini ada mitologinya. Nah, khusus tentang Sai Baba, apakah Sai Baba itu sampradaya? Apakah bertentangan dengan paham yang dianut oleh umat Hindu di Bali? Nanti akan saya bahas secara khusus di dalam konten berikutnya. Di media sosial Facebook, Jung menulis narasi seperti ini. Perda nomor 4 tahun 2019 adalah dasar hukum negara yang dikeluarkan Provinsi Bali. Jung menyebutkan perda itu adalah hukum negara. Jadi apakah maksud Jung itu perda itu berlaku di seluruh Indonesia? Perda ini melegitimasi MDA untuk bertindak hukum di Provinsi Bali. Kata bertindak hukum di sini, apakah maksudnya adalah MDA itu merupakan salah satu penegak hukum yang dalam hal ini punya wewenang untuk melarang keberadaan sampradaya? Dan MDA sudah mengeluarkan SKB tentang lokalisasi kegiatan sampradaya. SKB ini dibarengi dengan para rem desa adat di seluruh Bali yang menolak sampradaya. Seingat Titiang, SKB yang diterbitkan oleh PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali mengatur tentang bahwa Hare Krishna tidak diperkenankan melakukan kegiatan di pura dan di tempat-tempat umum. Mereka itu masih diperkenankan melakukan kegiatan di asramnya. Oh ya, tentang melakukan kegiatan di pura misalnya. Bagaimana kalau mereka misalnya melakukan Agnihotra atau ya persembahyangan biasa, tetapi atas nama sampradaya Hare Krishna? Apakah itu juga dilarang? Secara filosofis, kalau kegiatan seperti itu dilarang, SKB ini tidak sah.
Jung mesti mengetahui, jadi kalau membuat SKB seperti ini, mestinya yang berwenang adalah PHDI Pusat. Dengan demikian, maka secara yuridis, SKB ini tidak sah. Jung Suryo pasti tahu kan, SKB ini dibuat oleh MDA Provinsi Bali bersama PHDI Provinsi Bali yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Ngurah Sudiana. Jung Surya juga pasti tahu bahwa PHDI Provinsi Bali itu merupakan bawahan dari PHDI Pusat yang dipimpin oleh Bapak Wisnu Bawa Tenaya. Jung Surya bersama kelompok Jung menggugat keabsahan PHDI di bawah pimpinan Wisnu Bawa Tenaya yang merupakan hasil Mahasabha ke-12. Nah, bagaimana ini? Apakah SKB itu perlu ditinjau kembali karena dibuat oleh PHDI yang keabsahannya sedang digugat? Dan kemudian Jung Suryo membuat SKB yang baru yang dibuat oleh MDA Provinsi Bali bersama PHDI MLB, di mana Jung Suryo sebagai salah seorang pengurusnya. Jung Suryo yang budiman, Jung juga menulis begini, orang samperdaya banyak yang tolol. Oh ya, siapa itu Jung? Mengapa Jung menyebut mereka tolol? Karena mereka yang ikut samperdaya Sai Baba, Haka dan lain-lain adalah orang dungu, sehingga gampang terperosok ke ajaran yang dikarang oleh Pak Kribo dan Pak Gundul. Lucu. Yang membuat saya tertawa terpingkal-pingkal adalah karena Jung Suryo kan salah seorang pengurus PHDI MLB atau sebagai tokoh umat Hindu lah. Itu berarti Jung Suryo adalah seorang spiritual. Minimal mengetahuilah ajaran-ajaran spiritual. Kok menulis seperti ini? Ini komen Oksa Channel terhadap postingan saya yang terdahulu, yang melarang ajaran Hare Krishna. Dia nggak ngerti agama Hindu yang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Inilah kebodohan kita. Hindu dicampakkan, pesantren dibiarin, malah ashram ditutup, agama lain dirangkul. Aneh memang. Jadi siapa yang sebenarnya yang bodoh? Pengikut samperdaya atau yang melarang samperdaya? Netizen mungkin bisa memberikan jawaban. Nanti tulis di kolom komentar ya. Nah, Jung juga menulis seperti ini. Kami terus menggempur bila ada kegiatan samperdaya. Jadi kalau ada kegiatan samperdaya seperti meditasi, yoga, agnihotra, bhajan di asramnya, jadi itu yang Jung gempur. Tanggal 3 Desember 2024, salah satu contoh kami lakukan untuk menghentikan dan meniadakan kegiatan samperdaya Hare Krishna di Desa Adat Kertesari, Kecamatan Karangasem. Wah. Hebat Jung Surya. Tapi sayang, Jung Surya tidak menjelaskan secara lebih detail apakah kegiatan mereka itu di dalam ashram, atau di dalam rumah, atau di sebuah bangunan yang mereka sering gunakan. Kalau mereka melakukan kegiatan di dalam ashram secara lokal, itu diperkenankan oleh SKB. Secara nasional, saya melihat keberadaan Hare Krishna atau ISKCON itu sah-sah saja. Mereka memiliki akte notaris pendirian organisasi. Dan ketika mereka melapor kepada Komnas HAM, ketika mereka
merasa dipersekusi, Komnas HAM pun turun ke Bali. Nah, kemudian setelah dianalisa dan lain sebagainya, Komnas HAM pun mengeluarkan surat rekomendasi kepada para pejabat di daerah Bali, antara lain Gubernur Bali, Kapolda, yang menyarankan agar kasus ini diselesaikan dengan mengadakan dialog dengan zona damai. Tetapi sayang, surat rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti sampai sekarang. Nah, logikanya, kalau sampradaya itu dilarang, mengapa mereka berani melapor ke Komnas HAM? Lalu kenapa Komnas HAM menyambut laporan sampradaya itu betapa mestinya? Kebijakan Komnas HAM ini bisa dimaknai bahwa sampradaya itu diayomi, dilindungi oleh pemerintah. Nah, tentang keputusan Jaksa Agung nomor 107 tahun 1984 itu mengatur tentang larangan barang cetakan yang memuat ajaran Hare Krishna. Jadi yang dilarang adalah barang cetakannya. Oleh karena payung hukum keputusan Jaksa Agung itu sudah dicabut karena dinilai bahwa payung hukum itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka keputusan Jaksa Agung ini tidak bisa diberlakukan. Memang keputusan Jaksa Agung ini tidak dicabut, tetapi tidak bisa diberlakukan. Kalau ada peraturan perundang-undangan, apapun bentuknya, yang tidak bisa diberlakukan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, itu bukanlah hukum. Jung juga menulis, legal opinion adalah opini, bukan putusan hukum. Ada juga legal opinion dari Profesor Dr. Ketut Sergej SHMH dari Universitas Lampung yang menyatakan dengan tegas bahwa SK Kejaksaan Agung itu masih berlaku sah. Iya, saya sependapat kalau legal opinion itu bukan putusan hukum. Oleh karena itu, legal opinion yang dilontarkan oleh Profesor Dr. Sergej, maaf, sekarang sudah menjadi penida empu, bukanlah putusan hukum. Tetapi kalau legal opinion itu termasuk doktrin atau pendapat para ahli, maka itu merupakan salah satu sumber hukum. Nah, sekarang para penegak hukum, terutama hakim, apakah pendapat hukum itu dipakai atau tidak, terserah. Nah, itu secara yuridis. Secara de facto, barang-barang cetakan, baik dari Hare Krishna maupun dari percetakan atau penerbit buku-buku yang lain, bisa beredar secara bebas. Lalu tentang ajarannya. Nah, sekarang ini bagaimana ya cara melarangnya? Oleh karena teknologi di bidang komunikasi demikian canggih, maka semua ajaran, baik yang sesat maupun yang sangat mulia, sudah masuk ke HP kita. Mau kita pahami, mau kita pelajari, mau kita yakini, atau kita tolak, yaitu terserah kita. Nah, kembali kepada kasus Jung menghentikan dan meniadakan kegiatan sampradaya Hare Krishna di Karangasem. Dasar hukumnya apa yang Jung pakai? SKB MDA, PHDI Provinsi Bali, ataukah Praram Desa Adat setempat? Kalau ada Praram Desa Adat yang melarang sampradaya, dasar hukum praramnya itu apa?
SKB MDA PHDI Provinsi Bali? Apakah dasar hukum terbitnya SKB itu adalah Perda nomor 4 tahun 2019? Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kebebasan kepada kita untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, dan berkeyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, mana yang lebih tinggi? Peraturan daerah tadi atau Undang-Undang Dasar 1945? Jong menghentikan dan meniadakan kegiatan samperdaya di Karangasem itu oleh karena mereka telah mengganggu ketertiban umum. Misalnya mereka menggunakan sound system atau pengeras suara yang mengganggu seluruh masyarakat di desa adat setempat. Atau para pengikut samperdaya itu memarkir kendaraannya sedemikian rupa sehingga mengganggu lalu lintas di masyarakat setempat. Apabila Jung menghentikan kegiatan mereka dengan alasan seperti itu, saya bisa maklumi. Dan itu pun kalau bisa mereka diberi nasihat. Semeton, sebaiknya Anda tidak menggunakan pengeras suara yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kemudian kalau memarkir kendaraan, mohon ditertibkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Nah, soal Anda melakukan kegiatan kebaktian atau sembahyang di dalam ashram, oke, silahkan. Akan tetapi jika mereka melakukan ritual di ashramnya dengan tertib, tidak mengganggu lingkungan, kemudian Jung lalu menghentikan dan meniadakan kegiatan mereka, maaf, menurut pendapat saya, Jung telah melakukan tindakan melanggar hak-hak asasi manusia.